Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih sehat, masih kuat, masih menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan, disegarkan, dimotivasi, dinasehati oleh firman Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami, karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Karena kami percaya dari firman Tuhan ada berkat spesial yang Tuhan Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Titus pasal 3 ayat yang kedua. Titus pasal 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita, judul renungan kita pagi ini ialah tentang keramahan yang dibiasakan. Keramahan yang dibiasakan. Bapak Ibu Saudara, hampir semua bangsa di dunia ini berusaha untuk mengutamakan, berusaha untuk mengedepankan keramahan sebagai nilai lebih yang bisa dilihat, dirasakan, dan dialami oleh bangsa lain. Itu sebabnya bangsa-bangsa di dunia ini berlomba-lomba untuk bagaimana mereka punya nilai lebih yang bisa ditawarkan kepada bangsa lain, sehingga bangsa lain akan senang, akan bersemangat untuk datang dan mengunjungi negaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa kita, bangsa Indonesia juga selalu berusaha sedemikian rupa untuk menjadikan keramahan itu sebagai sebuah ikon, sebagai sebuah tagline, sebagai sebuah penampilan baik dalam konteks lokal maupun dalam konteks nasional, bahkan konteks global. Itu sebabnya bangsa-bangsa lain sangat rindu untuk berkunjung ke Indonesia, selain karena destinasi-destinasi wisata yang begitu luar biasa, pemandangan alam yang begitu indah, laut yang begitu luar biasa, memberikan suatu panorama yang memanjakan mata dari para pengunjung, para turis. Indonesia tampil dengan mengedepankan, mengutamakan keramahan, sehingga dalam destinasi-destinasi, spot-spot wisata, masyarakat di sekitar spot-spot wisata tersebut dianjurkan, dilatih untuk betul-betul bersikap ramah terhadap pengunjung, baik domestik maupun luar negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun upaya untuk menjadikan keramahan ini sebagai top prioritas, sebagai hal yang utama, nilai lebih dari bangsa kita, selalu saja upaya ini mengalami kendala, sehingga keramahan itu tidak maksimal dalam praktek pelayanan kepada publik. Misalnya saja
saat kita mengunjungi sebuah bank swasta misalnya, maka kita menerima sebuah sapaan dari mulai satpam sampai kepada petugas bank. Kita disambut, disapa dengan begitu ramah. Nah, kata-kata sapaan yang disampaikan kepada kita oleh petugas bank itu begitu tertata, begitu rapi dan seragam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sapaan-sapaan itu walaupun tertata dan rapi, namun tanpa ada rasa kedekatan, ya, tanpa ada kontak dengan orang yang disapa, ya. Mimik wajah dan bahasa tubuh terlihat tidak alamiah karena memang itu proses latihan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin bukan dengan bahasa sekolahan, di toko-toko kelontong kecil ataupun di pasar, kita sering lebih merasakan kehangatan disapa, kehangatan disambut. Sehingga keramahan yang muncul karena tugas atau dari hati dapat dirasakan ada pembedanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keramahan yang ditampilkan dalam sebuah bank dengan keramahan yang ditampilkan secara natural, rasanya pasti akan berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berpesan, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada Titus bersama jemaat pengikut Yesus supaya selalu ramah terhadap semua orang. Berlaku ramah bukan hanya kepada sesama pengikut Yesus, sesama orang beriman, sesama tubuh Kristus, tetapi juga kepada semua orang, termasuk kepada mereka, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Paulus mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan juga bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan kita peroleh, kita dapatkan itu karena anugerah Allah. Dan anugerah itulah yang kita teruskan, yang kita bagikan kepada sesama melalui sikap ramah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap keramahan itu yang tulus dan ikhlas tidak lahir dari sebuah latihan. Tetapi keramahan yang tulus dan ikhlas lahir dari sebuah hati yang telah bertemu dengan sang sumber keramahan itu, sang sumber kelemah lembutan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga hati yang telah berjumpa dengan Yesus, sang sumber kelemah lembutan itu, dalam bimbingan Allah Roh Kudus, akan lahir sebuah keramahan yang tidak dipoles, yang tidak dibuat-buat, tetapi tampil secara natural karena kasih Yesus melimpah dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, keramahan bagi sebagian orang butuh pembiasaan. Tetapi dalam suasana kemerdekaan seperti yang kita baru saja peringati, bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Marilah kita sebagai sesama anak bangsa menunjukkan sebuah sikap keramahan yang lahir dari sebuah pemahaman bahwa kemerdekaan yang kita raih, yang kita capai dalam usia yang ke-77 tahun ini menjadi suatu semangat baru, spirit baru bagi kita untuk ramah
terhadap semua orang. Bukan saja ramah dengan orang-orang yang sama dengan kita. Bukan saja ramah dengan orang-orang yang sebudaya, satu suku dengan kita, satu komunitas dengan kita, satu golongan dengan kita, satu agama dengan kita. Tetapi semangat kemerdekaan yang ke-77 tahun ini memberi kita motivasi untuk berlaku ramah kepada semua orang, siapapun dia, apapun budayanya, latar belakangnya, status sosialnya, agama apapun dia adalah sesama manusia yang kepadanya Anda dan saya, kita semua harus bersikap ramah, lahir dari sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan untuk menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita punya titik lemah bahwa kita cenderung untuk hidup egois, hidup mementingkan diri kita, mementingkan kelompok kita, mengutamakan komunitas kita, cenderung seperti itu. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan mengajari kita supaya sungguh-sungguh kita berlaku ramah, bersikap lemah lembut kepada semua orang, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bapak Ibu Saudara, sangat mudah bagi kita untuk memfitnah orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk merusak reputasi orang lain. Sangat gampang bagi kita untuk memantik pertengkaran, memantik konflik, memantik perselisihan, baik di antara sesama anak bangsa maupun di antara kita sendiri. Sangat gampang bagi kita untuk memunculkan konflik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk meminimalisir konflik, untuk mengurangi pertengkaran dalam relasi sosial kita, maka kita diajak, kita didorong, kita dinasihati supaya mengembangkan kebiasaan sikap lemah lembut, sikap ramah satu sama yang lain dalam seluruh gerak hidup kita, baik dalam komunitas yang sama dengan kita maupun dalam komunitas yang berbeda dengan kita. Keramahan harus menjadi top prioritas kita. Bersikap lemah lembut harus kita kedepankan. Dengan cara demikian, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan suasana sosial yang lebih kondusif, sehingga alam kemerdekaan yang kita capai sampai dengan usia 77 tahun ini, kita menjadi anak-anak bangsa, warga negara yang selalu ramah dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Dan sebagai orang Kristen, salah satu buah roh yaitu lemah lembut. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar untuk selalu ramah dan bersikap lemah lembut. Mari kita mulai membiasakan itu dalam tutur kata kita, dalam sikap-sikap kita, bahkan dalam tindakan-tindakan kita. Sehingga dengan demikian, sikap selalu ramah dan lemah lembut itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita bagikan, yang kita share kepada orang lain. Sehingga orang lain juga bisa bersikap lemah lembut dan selalu ramah kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Roh Kudus membantu kita untuk mengeksekusi, mengaplikasikan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah buat kami di pagi hari ini. Di mana kami dimotivasi ya Tuhan, dinasihati oleh-Mu, supaya kami dalam hidup sosial kami, dalam komunitas kami, dalam keluarga kami,
biarlah selalu ramah dan bersikap lemah lembut dalam relasi satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kata-kata kami bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata yang merendahkan, yang menghina, yang melukai orang lain. Tapi kata-kata kami adalah kata-kata yang menghargai orang lain, yang mengangkat orang lain, yang memotivasi orang lain. Sikap-sikap kami juga, kiranya Tuhan tolong supaya sikap-sikap kami adalah sikap-sikap yang selalu ramah dan juga sikap-sikap lemah lembut. Terima kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan kami yang kami perlihatkan ada perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada sikap ramah dan lemah lembut. Biar semuanya itu boleh menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati umat Tuhan yang mendengarkannya, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas, tanggung jawab, aktivitas kami, biar selalu terpancar keramahan dan kelemah lembutan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus, dan mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang Tuhan Allah kehendaki dari kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.